nggak dapat kelulusan dari ISC. Setelah ISC keluar, baru nanti akan turun yang namanya VDR, visa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di Channel. Selamat siang, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mugi di Channel. Oke, di siang ini kita akan sharing berkaitan bagaimana nasib sahabat-sahabat yang sebelum ini permitnya mati di kampung halaman di waktu pandemi kemarin. Apakah untuk yang akan datang, sahabat-sahabat yang permitnya sudah mati ini bisa mengikuti calling visa? Pastinya kita coba untuk bahas di dalam video ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke informasinya, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Memang di 2 tahun yang lalu itu banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sudah balik tapi tidak bisa masuk dikarenakan di waktu itu negara Malaysia dilanda pandemi, bahkan Indonesia juga pandeminya luar biasa. Nah, di saat ini yang menjadi isu adalah apakah sahabat-sahabat yang sebelumnya yang permitnya mati di kampung halaman dan di saat ini ada majikan yang ingin merekrut kembali ataupun sahabat mempunyai niatan untuk mengikuti calling visa baru, apakah bisa masuk ataupun tidak. Jadi dalam video ini tak bahas secara keseluruhan. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mengalami kasus seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di waktu pandemi kemarin balik kampung dan di waktu itu juga nggak bisa masuk secara tidak langsung, permitnya mati di kampung halaman. Nah, untuk yang akan datang, bagi sahabat-sahabat ini ataupun yang sebelumnya sahabat itu kurang update ataupun ya tidak paham, memang kerajaan Malaysia sebelum ini juga sudah memberi peluang bagi sahabat-sahabat yang permitnya mati di waktu pandemi kemarin. Dan di waktu itu kerajaan Malaysia mempunyai program yaitu Re-entry EPLKS. Jadi untuk sahabat-sahabat yang di waktu itu permitnya mati di kampung halaman, menghubungi majikan, kemudian majikan membuat permohonan, kemudian setelah permohonan itu dipersetujui ataupun di-approve, nanti file tersebut dikirimkan ke kamu dan di waktu itu kamu bisa masuk. Memang ya ada program itu, tapi ini ada sebagian kita yang tidak tahu. Dan di waktu itu juga kerajaan Malaysia juga memberi keringanan. Jadi untuk yang 1 tahun ataupun 2 tahun di kampung halaman itu yang untuk levy-nya itu tidak dibayar ataupun dikecualikan. Jadi yang bayar yang proses itu, kemudian yang di waktu kemasukan itu membayar 1 tahun full. Itu untuk yang program Re-entry EPLKS. Jadi sebelum ini memang bisa masuk, tapi di saat ini program itu sudah tidak ada. Jadi sahabat yang sebelumnya permit mati mau ingin masuk di saat ini pastinya akan sangkut. Karena apa saya mengatakan sangkut? Karena sahabat baliknya tidak lengkap, dalam artian ya baliknya tidak membawa kom ataupun memo. Jadi status permit itu masih tergantung seperti itu. Nah, sahabat juga harus paham karena memang sejak 2018 kerajaan Malaysia telah membangun satu sistem baru yang di situ untuk menghandle pengurusan pekerja asing, yaitu ada satu sistem yang namanya FVCMS. Nah, semua orang yang nanti akan bekerja ke Malaysia pastinya akan melalui tapisan-tapisan yang nantinya akan dijalankan oleh FVCMS. Nah, untuk yang pertama pastinya ya medical, kemudian sahabat online, cap jari. Nah, di situ adalah penentu terakhir. Karena untuk tahapan yang selanjutnya yaitu pengeluaran VDR. Tapi kalau untuk di cap jari saja, di proses verifikasi, data sahabat yang lama sudah timbul dan sebelumnya tidak membawa memo, fix 100% akan kena tolak, kena reject. Jadi tidak mendapatkan kelulusan dari ISC. Nah, ketika sahabat sudah lolos ISC, dapat 1 lembar seperti ini, jadi di situ menggambarkan sahabat tidak ada rekod bermasalah, blacklist, lari majikan, dan sebagainya. Untuk yang lari majikan, blacklist, ataupun balik ke bawah memo, nggak dapat kelulusan dari ISC. Setelah ISC keluar, baru nanti akan turun yang namanya VDR,
visa dengan rujukan. Jadi untuk sahabat yang masuk ke kategori balik nggak bawa memo, balik di waktu pandemi kemarin, ataupun yang lari majikan, itu sudah tidak bisa mengikuti calling visa lagi. Begitu juga yang blacklist, karena blacklist ya sudah jelas menyalahi peraturan keimigrasian. Oke, itu dulu untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Pastinya apabila sahabat suka, jangan lupa ditinggalkan jempol, dan apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar dan dibantu untuk share ke sahabat-sahabat semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam TKI sukses. Bye.